Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Maulifan dari program studi pendidikan komputer angkatan tahun 2023. Nah, pada di video kali ini saya akan mempresentasikan apa sih itu sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 5. Yang pertama, pengantar sitasi ilmiah, yang kedua jenis-jenis sitasi, yang ketiga gaya sitasi yang umum, yang keempat teknik sitasi yang efektif, yang terakhir kelima tantangan dalam sitasi. Baik, yang pertama pengantar sitasi ilmiah. Nah, jadi apa sih itu sitasi? Jadi sitasi itu adalah referensi yang mencantumkan sumber asal informasi, ide atau data yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah, memberikan kredit kepada penulis asli. Nah, kenapa sih pentingnya sitasi dalam karya ilmiah? Jadi sitasi itu penting untuk menunjukkan keaslian karya, memberikan konteks, dan membantu pembaca menelusuri sumber lebih lanjut untuk mendasari penelitian. Selanjutnya tujuan sitasi. Yang pertama ada menghargai karya pihak lain. Dengan melakukan sitasi, penulis menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan serta kontribusinya terhadap bidang ilmu pengetahuan yang relevan. Yang kedua, memperkuat argumen penelitian. Nah, jadi sitasi yang tepat menjadikan argumen yang lebih kuat, memberikan dukungan yang literatur yang ada dan meningkatkan kredibilitas klaim yang diajukan dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu jenis-jenis sitasi. Nah, jadi sitasi langsung itu contohnya, sitasi langsung itu mencakup penulisan kalimat atau frasa dari sumber asli secara utuh, diikuti dengan penyebutan sumber tersebut secara tepat. Kemudian, kapan sih menggunakan sitasi langsung? Jadi, sitasi langsung itu digunakan ketika kalimat atau pengungkapan dari sumber asli memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah atau jika oritas sumber yang sangat penting dalam konteks. Selanjutnya, sitasi tidak langsung. Contoh pertamanya yaitu contoh sitasi tidak langsung adalah menyampaikan informasi dari sumber dalam bentuk ringkasan atau parafrase tanpa mengutip secara verbatim, tapi tetap menghargai sumbernya. Yang kedua, kapan sih menggunakan sitasi tidak langsung? Jadi, sitasi tidak langsung itu digunakan saat penulis ingin menyampaikan ide atau informasi dengan bahasa sendiri, mempercepat pemahaman, atau saat tidak ada kebutuhan untuk mengutip secara langsung. Yang ketiga yaitu gaya sitasi yang umum. Jadi yang pertama itu ada EPA atau American Psychological Association. Jadi yang pertama itu format sitasi dalam EPA. Jadi format sitasi dalam EPA itu mencakup elemen-elemen seperti nama penulis, tahun publikasi, judul karya, dan informasi penerbit. Jadi hal ini itu memastikan konsistensi dan akurasi dalam referensi. Kemudian apa sih contoh sitasi dari EPA? Jadi contoh sitasi dari EPA termasuk bagaimana mencantumkan artikel jurnal, buku, dan sumber daring dengan menggunakan format penulisan yang tepat untuk setiap jenis sumber yang berbeda. Selanjutnya ada MLA atau Modern Legend Association. Jadi di MLA ini ada dua. Yang pertama format sitasi dalam MLA. Jadi format sitasi dalam MLA ini terdiri dari penulis, judul, tempat penerbit. Jadi penerbit dan tahun penerbit. Penataan ini berfokus pada karya yang digunakan dalam teks dan cara mengacu di daftar pustaka. Kemudian ada contoh sitasi MLA. Jadi contoh sitasi MLA ini memberikan ilustrasi tentang cara merujuk berbagai tipe sumber seperti artikel, buku, dan situs web, serta menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut diatur secara tepat. Kemudian yang keempat, teknik sitasi yang efektif. Jadi yang pertama itu kita menggunakan parafrase. Jadi parafrase ini melibatkan pengulangan ide dengan kata-kata yang berbeda tanpa mengubah makna asli. Penting dalam menghindari plagiaris dan menunjukkan pemahaman terhadap materi. Terus yang kedua menjelaskan urgensi sitasi. Jadi sitasi memberikan pengakuan kepada sumber asli, membantu pembaca melacak informasi dan memperkuat kredibilitas tulisan. Jadi hal ini juga mencegah pelanggaran hak cipta dan etika akademik. Selanjutnya ada memanajemen referensi. Jadi memanajemen referensi itu yang pertama alat pengelola referensi. Jadi pengelola referensi itu seperti EndNote dan Zotero memungkinkan pengorganisasian sumber secara efisien, membuat kutipan otomatis serta memudahkan kolaborasi penelitian. Jadi alat pengelola referensi ini selain EndNote dan Zotero kita juga bisa memakai Mendeley.
Terus selanjutnya yang kedua ada tips memelihara dalam daftar pustaka. Jadi menjaga daftar pustaka yang teratur dan terkini sangat penting. Gunakan sistem pengodean perbuaya secara berkala dan lakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya yang kelima ada tantangan dalam citasi. Jadi yang tantangan dalam citasi itu yang pertama ada plagiarisme. Jadi jenis-jenis plagiarisme itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk plagiarisme langsung, paraphrasing, dan mendaur ulang karya sendiri. Setiap jenisnya memiliki konsekuensi yang berbeda dalam dunia akademik. Selanjutnya, cara menghindari plagiarisme. Jadi, untuk cara menghindari plagiarisme itu penting untuk mencatat sumber yang digunakan, menerapkan teknik yang efektif, dan menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme dalam saat menyerahkan karya. Jadi, sekarang banyak web untuk mengetahui apakah ini dapat plagiarisme atau tidak gitu. Selanjutnya kesalahan umum dalam citasi. Jadi kesalahan umum dari citasi itu pertama adalah kesalahan format. Jadi kesalahan dalam format citasi ini sering terjadi seperti ketidaksesuaian gaya, penulisan, EPA atau MLA dan kesalahan dalam memasukkan informasi penting seperti tahun penerbit atau nama penulis. Kemudian mengutip sumber yang tidak valid. Nah, jadi mengutip sumber yang tidak valid itu dapat merugikan kredibilitas karya. Penting untuk memeriksa kualitas sumber terlebih dahulu, melihat reputasi penerbit, dan memastikan sumber terpercaya. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini itu yang pertama, pentingnya keakuratan citasi. Jadi keakuratan citasi ini sangat penting untuk memberikan kredit kepada penulis asli, mencegah plagiarisme, dan memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipercaya dan diverifikasi. Yang kedua, implikasi dalam penelitian. Jadi keakuratan citasi berdampak disinikan kepada kualitas penelitian dan mempengaruhi validitas ketemuan dan membangun dasar untuk penelitian lebih lanjut serta kolaborasi dalam ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu saja dari video presentasi pada video kali ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.